Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Wakanda ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rola Kalista. Kenalkan, nama saya Muhammad Fahri Nur Rahim. Perkenalkan, nama saya Dinhida. Perkenalkan, nama saya Karvina Alia Rosari. Perkenalkan, nama saya Cindy Theodora. Apa itu neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu daftar dari seluruh akun dengan nilai sisanya dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Neraca saldo ini merupakan alat pengujian ketepatan apakah jumlah total sisi debit sama dengan jumlah total sisi kredit. Angka dalam neraca saldo diambil dari nilai saldo buku besar. Dalam neraca saldo, antara akun neraca dan akun laba rugi masih tercampur dalam satu neraca saldo. Oke, selanjutnya yaitu ada neraca saldo setelah penyesuaian. Adalah daftar saldo akun-akun yang ada pada tanggal tertentu terletak di buku besar setelah dilakukan pembaruan karena adanya jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian menunjukkan keadaan yang benar-benar nyata. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, maka selanjutnya siap untuk dibuat laporan keuangan. Langkah pembuatan. 1. Dimulai dari akun pertama. Biasanya adalah akun kas. Lihatlah saldo yang ada di kolom neraca saldo. 2. Di kolom jurnal penyesuaian, perhatikan apakah terdapat transaksi yang menyebabkan perubahan di akun pertama tersebut. Ketiga, jika tidak ada nilai moneter di kolom jurnal penyesuaian, tulislah nilai rupiah yang tercantum di kolom neraca saldo ke kolom neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Keempat, jika terdapat nilai rupiah di jurnal penyesuaian, lakukan pembaruan saldo dan cantumkan di neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Kelima, lakukan tahap 1-5 untuk akun-akun berikutnya sampai dengan akun terakhir yang ada di baris terakhir. Kemudian yang keenam, buatlah akun-akun baru yang terbentuk karena pencatatan jurnal penyesuaian. Kemudian yang ketujuh, cantumkan nilai rupiah di kolom neraca saldo setelah jurnal penyesuaian sesuai yang ada di kolom jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedelapan, hitunglah total kolom debit dan kolom kredit. Kemudian yang kesembilan, bandingkan total kolom debit dan kolom kredit. Oke, kita beralih ke neraca saldo setelah penyesuaian metode periodik. Tadi kan sudah dijelaskan tentang teori-teori yang ada. Jadi kita ke penyelesaiannya. Cara menyusun pencatatan daftar saldo sesudah penyesuaian. Untuk mencari daftar saldo itu kan dari pencatatannya itu dilakukan neraca saldo sebelum penyesuaian diakumulasikan dengan jurnal penyesuaian, maka didapatnya neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, kita catat dulu judulnya. Berarti PT Waserba 81 daftar saldo sesudah penyesuaian metode periodik periode 31 Desember 2013 dalam ribuan rupiah. Nama-nama akun yang tercatat itu ada di kas di BNI sebesar 27.812 di debit, piutang dagang sebesar 43.550 di debit, persediaan barang dagang sebesar 196.238 di debit, asuransi dibayar di muka sebesar 3.733 di debit, perlengkapan toko sebesar 1.500 di debit, peralatan toko sebesar 156.500 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 37.800 di kredit, peralatan kantor sebesar 60.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor 35.000 di kredit,
Utang dagang 23.000 dikredit, utang gaji 2.000 dikredit, beban yang masih harus dibayar 1.820 dikredit, utang bank 40.000 dikredit, utang bunga 1.500 dikredit, modal saham sebesar 50.000 dikredit, saldo laba 1 Januari 2013 dikredit sebesar 135.100, dividen laba ditahan sebesar 45.000 di debit, penjualan sebesar 1.154.150 dikredit, retur dan potongan penjualan sebesar 33.600 di debit, diskon penjualan 20.200 di debit, pembelian, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, beban kirim pembelian tidak tercatat dalam posting buku besar maupun dalam jurnal penyesuaiannya, jadi dikosongkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Oke, selanjutnya beban pokok penjualan sebesar 577.050 di debit, beban gaji penjualan sebesar 120.400 di debit, beban sewa sebesar 30.300 di debit, beban depresi peralatan toko sebesar 18.900 di debit, beban perlengkapan toko sebesar 3.100 di debit, beban kirim penjualan sebesar 10.100 di debit, beban listrik, air, telepon toko sebesar 14.565 di debit, beban penjualan lain-lain sebesar 4.200 di debit, beban gaji administrasi sebesar 56.200 di debit, beban iklan 29.600 di debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 di debit, beban asuransi sebesar 1.867 di debit, beban listrik, air, telepon kantor sebesar 7.055 di debit, beban bunga sebesar 1.500 di debit, beban administrasi lain-lainnya sebesar 2.600 di debit. Jadi jumlah total keseluruhan dari akun kas sampai beban administrasi lain-lainnya, debitnya sebesar 1.480.570 di debit maupun di kredit sebesar 1.480 di 570 di kredit. Jadi nominalnya balance yang sudah kami selesaikan dalam metode predik neraca saldo setelah penyesuaian. Kita akan masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian, metode perpetual. Cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian ini, data-data neraca saldo sebelum penyesuaian disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Jadi ada beberapa akun yang akan berbeda nominalnya di neraca saldo dan setelah disesuaikan, maka ada beberapa akun yang akan berbeda atau lebih besar atau lebih kecil jumlah datanya. Maka tinggal dimasukkan seperti biasa. Kas berada di debit sebesar 27.812, piutang dagang sebesar 43.550 berada di debit, persediaan barang dagang di debit, asuransi dibayar di muka di debit, dan seterusnya. Akun-akun tersebut tetap sesuai dengan jenis akun aktiva atau pasiva, debit atau kredit, tapi ada beberapa akun yang akan beda nominal antara daftar saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian, yaitu yang ada di akun-akun yang ada di jurnal khusus yang tadi kita bahas sebelumnya. Daftar pustakanya yaitu sebagai berikut. Sekian dari kelompok kami, maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.